adik-adik, hai, ketemu lagi dengan Kak Upi di sekolah minggu online. Hai Kak Upi, apa kabar? Halo Kak Ika, apa kabar? Lama tidak berjumpa. Kak Ika dan Kak Upi, kami sehat. Halo adik-adik, apa kabar? Kak Ika dan Kak Upi hari ini mau sekolah minggu bersama adik-adik. Ya, walaupun online, tapi kita tetap harus bersukacita loh Kak Ika. Kenapa ayo? Kenapa kita harus selalu bersukacita? Iya, karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita semua. Yes, betul. Kalau gitu, kita menyanyi lagu Adalah Sukacita. Oke. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu online kita akan berdoa lebih dahulu. Yuk, tutup mata, lipat tangan, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami mau mengikuti sekolah minggu online. Berkati kami Tuhan, karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Amin. Iya Kak, walaupun sekolah minggunya masih online, tapi lewat tayangan gitu, kita tetap sukacita, Yes. tetap senang jumpa adik-adik yang ada di situ. Semangat. Kita mau nyanyi yuk Kak, yuk. Yuk. Senang jumpa kau di sini, tapi ada gerakannya. Kalau pas Yesus sayang padaku, kalau Yesus sayang padamu ditunjuk. Mau nunjuk kanannya boleh nggak? Boleh. Kirinya boleh nggak? Boleh. Ada siapa sih kalau di rumah itu? Ada mama nggak? Papa? Ada kakak? Adik? Iya. Oke, nanti kita nyanyi bersama-sama ya. Sekalian harus pakai gerakan tunjuk orang yang kita sayangin. Oke, kita mau nyanyi. Senang jumpa kau di sini. Senang jumpa kau di sini. Yesus sayang kamu. Senang jumpa kau di sini. Yesus sayang kamu. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padamu. Senang jumpa kau di sini. Yesus sayang kamu. Senang jumpa kau di sini. Yesus sayang kamu. Kita ini disayang oleh Tuhan. Bahkan kita ini disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Ya. Kita nyanyi yuk. Yuk. Sayang disayang. Ya. Oke. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan.
disayang Tuhan Kak Ika? Beneran nggak? Benar ya. Kita itu disayang Tuhan. Benar nggak adik-adik? Kalau kita ini disayang sama Tuhan. Bener, Yuk. ayo. Bener. Nah, yuk kita mau pujikan Tuhan sayang pada kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu sayang kita dari mana? Dari kalau kita baca Alkitab. Coba ya, kita tanya Kak Esther. Iya. Ya, kira-kira Kak Esther mau cerita apa ya? Ayo Kak Esther, kita tunggu loh ceritanya. Terima kasih Kak Upi dan juga Kak Ika. Halo adik-adik. Senang sekali Kak Esther bisa ketemu dengan adik-adik di rumah hari ini. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya, pasti ya. Oke. Cerita hari ini diambil dari kitab Keluaran 5 ayat yang pertama sampai pasal yang ke-6 ayat ke-12. Untuk adik-adik kelas besar nanti bisa dibaca setelah sekolah minggu selesai. Dan untuk adik-adik yang di kelas kecil bisa minta tolong mama, papa, atau kakak untuk membantu membaca. Melalui cerita hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita melalui kisah dari bangsa Israel. Masih ingat ya adik-adik cerita minggu lalu tentang siapa? Siapa? Ya, tentang Bapak Musa. Bapak Musa menemui Raja Firaun untuk menyampaikan kehendak Allah. Kehendak Allah untuk apa? Ya, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Tetapi Raja Firaun mengizinkan? Tidak adik-adik. Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena Raja Firaun berpikir bahwa Tuhannya Raja Firaun lebih hebat daripada Tuhannya bangsa Israel. Jadi untuk apa beribadah kepada Tuhan? Lebih baik waktunya dipakai untuk bekerja. Setelah Musa bertemu dengan Raja Firaun pun menjadi sangat marah kepada bangsa Israel. Dan Raja Firaun ingin membuat bangsa Israel menjadi jauh lebih menderita, yaitu dengan menambahkan pekerjaan yang lebih berat kepada bangsa Israel. Bangsa Israel biasanya diperintahkan untuk membuat batu bata yang terbuat dari jerami dan juga tanah liat. Jerami dan juga tanah liat biasanya disediakan oleh Raja Firaun dan bangsa Israel hanya membuatnya saja. Tetapi kali ini Raja Firaun tidak bersedia untuk menyediakan bahan baku. Dan bangsa Israel diminta untuk mencari bahan bakunya sendiri, kemudian membuat batu bata. Dan jumlah batu bata yang dibuat juga sama seperti saat bahan baku disediakan.
Jadi dapat dikatakan bahwa pekerjaan bangsa Israel menjadi lebih banyak dan lebih membuat bangsa Israel ini menjadi lebih menderita. Hal tersebut membuat mandor dari bangsa Israel menemui Raja Firaun untuk menyampaikan kesulitan mereka, menyampaikan penderitaan mereka kepada Raja Firaun. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Raja Firaun tidak mau mendengarkan hal tersebut. Dan Raja Firaun pun menjadi lebih marah dan memerintahkan bangsa Israel untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan. Akhirnya Musa pun mendengar tentang kesulitan dan juga penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Dan Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami penderitaan seperti itu? Bahkan setelah aku bertemu dengan Raja Firaun, bangsa Israel menjadi jauh lebih menderita. Dan Tuhan menjawab, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Wah, ternyata Tuhan punya rencana besar buat bangsa Israel, adik-adik. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel dan juga terutama kepada Raja Firaun. Karena Allah dari bangsa Israel adalah Allah yang hebat, yang mampu melakukan apapun. Dan hal ini terkait juga dengan janji Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel, bahwa Tuhan akan mengangkat bangsa Israel menjadi umatnya, dan juga Tuhan akan menjadi Allah dari bangsa Israel. Dan hal tersebut menjadi jaminan bahwa Tuhan akan selalu senantiasa menyertai bangsa Israel sampai selama-lamanya. Adik-adik, dalam kehidupan kita terkadang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Terkadang yang terjadi malah membuat kita sedih, membuat kita kecewa, membuat kita marah, dan lain sebagainya. Seperti saat ini, kita belum bisa sekolah seperti biasa, belum bisa bertemu dengan teman-teman, belum bisa ke gereja seperti biasanya. Apakah karena Tuhan gak sayang sama kita? Enggak ya adik-adik, bukan karena itu. Tetapi Tuhan ingin supaya kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pasti punya rencana besar di balik semua ini. Di balik semua yang kita alami, Tuhan punya rencana besar, dan itu yang baik buat kita. Oleh karena itu, kalau kita lagi sedih, kita lagi kecewa, kita bisa berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan untuk temani, minta Tuhan untuk tolong kita. Jadi adik-adik, satu hal yang pasti, bahwa Tuhan akan selalu ada buat kita. Tuhan akan senantiasa menemani kita sampai selama-lamanya, karena kita ini anak Tuhan, karena kita ini adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat-Mu buat kami pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Walaupun kami mengalami kesulitan dalam kehidupan kami, mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan dalam kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menemani, mendampingi, dan juga membantu kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Esther. Meskipun kita mengalami kesulitan, meskipun kita menghadapi masalah, adik-adik tidak perlu takut. Oh, betul itu Kak. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita ini milik Tuhan. Tuhan itu selalu mengasihi kita, selalu menolong kita. Bahkan di badai topan dunia, Tuhan selalu ada dan menolong kita. Goncang
selesai loh sekolah minggunya, Kak. Tapi itu loh, kalau kita bis sekolah minggu ngasih masukan, iya, kan nggak bisa kalau online. Adik-adik bisa menitipkan persembahannya ke papa dan mama, kemudian nanti dikirim ke gereja. Oke adik-adik, sampai di sini kita ketemu lagi minggu depan. Bye bye.